Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Fassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadan wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Inna Allaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
بكون هون من الأهوال مكتحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى حضرة جميع تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونفس خاصة إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة شيخنا مرشدنا مربي روحنا وحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى صالح وإلى حضرة وصول أن الله توفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah yang semuanya beserta para pemirsa Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 15. Maka malam ini kita lanjutkan pengajiannya sampai pada hadis yang ke-16 yang ada kitabnya. Silahkan dibuka halaman 237. Hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza alimtuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas.
wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang satu amalan yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai aku. Wa habbani nasu, dan akan dicintai oleh manusia atau manusia akan mencintai aku. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nasi, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nasu, maka orang akan mencintai. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan beberapa sanad yang hasan. Baik. Jadi ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang tadi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabban ya Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku tentang satu amalan yang apabila aku mengamalkannya ahabbani ya Allah, maka Allah akan mencintai aku. Wa habbani nasu, dan orang-orang akan mencintai aku. Lalu apa jawab Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbuka Allah, niscaya orang akan mencintaimu. Baik. Pertanyaan kemudian, apa sih yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu yang sampai-sampai menyebabkan pelakunya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, keterangannya juga ada dalam satu hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, az-zuhadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mali. Zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan dengan menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahadata fid dunya, tetapi orang yang zuhud terhadap dunia itu apa kata Rasulullah? Allah yakuna bima fi yadika alsaku bima fi yadillah, yaitu kamu lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangan. Wa antakuna fi sawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha abqiyat laka. Kalau kamu ditimpa satu musibah,
maka kamu lebih menginginkan akan pahalanya dibandingkan dengan kembalinya dunia itu kepada kamu. Pertama, jadi kata Rasulullah SAW, yang dimaksud zuhud terhadap dunia itu bukan berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ada yang begitu banyak. Contohnya, ada puasa yang disebut dengan puasa ngasr. Ngerti ya Pak? Ayo saudara. Puasa ngasr, puasa nggak makan garam. Pantangan, garam nggak dimakan. Garam halal apa haram? Halal toyib. Garam itu halal. Dan itu baik. Itu baik. Makanan kalau nggak ada garamnya, bukan cuma hambar rasanya, tapi bisa menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Karena garam atau yang bahasa kimianya itu namanya natrium, itu adalah merupakan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ini kurang garam atau kurang natrium, maka bukan cuma lemes, bisa mual, bisa sakit kepala, bisa kena gangguan otak, dan lebih parah lagi bisa terjadi pembengkakan otak. Itu karena kurang natrium, kurang garam. Lah ini kan namanya mengharamkan yang halal, atau boleh aku dimakan. Gak ada boleh, halal tadi itu baik. Tapi orang yang lagi jalanin puasa ngasr itu tadi, pantangan itu nggak dimakan sama sekali. Ada lagi puasa namanya puasa mutih. Puasa mutih. Semuti itu puasa nggak makan makanan yang bernyawa, ikan jadi makan, daging mantap, susu enggak, telur enggak, sampai sambal yang ada terasinya pun boleh makan, sayur yang ada mecinnya boleh makan juga. Makan apa? Makan itu aja, timun rebus sama nasi putih garam nggak dimakan, nggak ada. Padahal makan-makanan tadi itu kan merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ini. Kekurangan protein hewani juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Yang paling imunnya turun, kekebalan tubuhnya turun. Ya bisa malnutrisi, bisa kurang gizi. Kalau anak-anak kalau itu bisa stunting, kuntet gitu. Ya, nanti bisa tubuhnya bisa lemah, bisa kemudian apalagi kata Rasulullah, bukan orang yang menyanyiakan harta yang zuhud itu bukan. Ya, ada dia punya uang karena dia merasa nggak butuh, lalu uangnya dibuang ke laut. Yang itu ada buang ke laut. Bukan begitu. Kalau dia nggak merasa butuh uang itu, ya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi diteruskan dulu. Tetapi yang dimaksud zuhud itu walakin az-zahadata fid dunya ayakuna bima fi yadika awsaq bima fi yadillah, yaitu orang yang lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan apa yang ada di tanganmu sendiri. Apa sih contohnya? Contoh gampang begini, Bapak kalau ditanya yakin nggak bahwa Allah itu Ar-Razzaq,
Bukan cuma Razik, tapi Ar-Razzaq, artinya yang maha memberi rezeki. Yakin? Baik, kalau gitu coba dites keyakinannya. Pak, ketika Bapak lagi banyak duit, lagi punya berasnya banyak di rumah itu, gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Senang, tenang, ya kan? Sekarang coba sebaliknya, duit habis, beras nggak punya, gimana perasaannya? Sedih. Katanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Kenapa senang sedihnya bukan bersama Allah, tapi bersama duit, bersama beras, ya kan? Jadi lebih yakin mana terhadap apa yang di tangan Allah, apa terhadap apa yang ada di tangannya sendiri. Oke, nanti saya teruskan dulu baca ini, baca teknik. Kemudian ketika ditimpa satu musibah, sebut saja duitnya hilang, kepengennya apa? Kepengen duitnya balik, apa kepengen dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Duitnya balik. Iya, ya artinya kalau begitu belum zuhud dong kalau begitu, ya kan? Belum zuhud. Tadi ternyata senang susahnya bersama uang, bersama beras. Ketika ditimpa musibah, sebut saja kehilangan, yang kepengen adalah apa yang hilang itu kembali daripada mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, kalau kita ini ingin menjadi orang yang bisa zuhud, maka tidak dimulai dari hal-hal yang seperti tadi. Enggak dimulai dengan puasa ngasr, enggak dimulai dengan puasa muti, enggak ngaruh apa-apa terhadap pembentukan dan apa namanya watak zuhud dari seorang, enggak yang begitu itu. Tapi mulailah dari apa? Mulailah dari menumbuhkan satu keyakinan dalam diri kita ini, tanamkan seyakin-yakinnya mengenai sifat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kudrat itu? Kudrat itu artinya kuasa. Ya, kuasa Allah itu kuasa. Allah ini adalah pemilik kekuasaan di alam semesta ini. Hidup kita ini adalah ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tumbuhkan sifat ini. Kita ada dalam genggaman Allah, kita ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa lepas daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhkan sifat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah maha berkehendak, bahwa kehendak Allah itu nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nggak ada yang bisa nyuruh-nyuruh Allah, nggak ada yang bisa melarang Allah, nggak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Allah fa'alu lima yurid, Allah akan memperbuat sesuai apa yang dikehendakinya. Baik. Kalau keyakinan itu sudah tumbuh dalam diri kita, yakin bahwa kita hidup kita ini adalah ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaannya Allah, dan Allah akan memperbuat sesuai apapun sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka hati kita ini insya Allah kemudian ketergantungannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita nggak bergantung kepadanya. Buat apa menggantungkan hidup kepada orang? Orang ternyata juga bisa apa-apa. Buat apa mengandalkan orang? Orang itu gak bisa paham. Yang punya kuasa di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kehendak di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita insya Allah akan bisa menggantungkan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
ketergantungan hatinya sudah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan dilakukan di dalam hidupnya tidak lain semata-mata hanya ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukannya itu semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidupnya hanya ingin mentaati Allah, hanya ingin menyenangkan Allah, ketergantungan hatinya hanya kepada Allah, maka dengan sendirinya dia sudah akan menganggap kecil terhadap yang namanya dunia itu. Jadi nggak bisa dikuat-kuat, harus dimulai dari situ. Maka kenapa Rasulullah SAW itu kemudian menganggap dunia ini adalah lebih hina dibandingkan dengan sayap nyamuk? Kata Rasulullah, seandainya dunia itu seperti sayap nyamuk, maka tentu Allah itu tidak akan memberi minum terhadap orang-orang kafir itu. Karena sesuatu yang berharga nggak akan diberikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Karena di dunia itu lebih hina, lebih rendah dibanding saya. Maka orang kafir itu dikasih rezeki, dikasih minum, masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rezeki itu ya urusan duit, urusan ini. Orang kafir bisa jadi kaya, bisa di dunia. Kenapa? Karena nilai dunia lebih rendah kata Rasulullah dibandingkan dengan sayap nyamuk. Lah, kenapa bisa punya penilaian seperti itu terhadap dunia? Itu ya, karena itu tadi hatinya ketergantungannya hanya kepada Allah. Apa yang dilakukan hidupnya semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah, itu dia hanya ingin kemudian bisa dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan, dia nggak pernah menanyakan ini kenapa saya begini. Oh, kalau dulu saya nggak pergi ke sana mungkin nggak begini jadinya gitu. Ini kan namanya nggak menanamkan apa namanya qadarullah ya, tentang apa namanya ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali sesuatu yang sudah ditentukan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita ditimpa sesuatu, jangan pernah kita kemudian mengatakan, oh kalau nggak gini mah mungkin nggak terjadi seperti ini. Sering kan itu? Coba nggak pergi, nggak kesandung kakinya misalnya gitu kan, nggak gini. Semua baik. Jadi apa yang menyebabkan orang yang zuhud terhadap dunia ini kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang pertama adalah karena orang yang zuhud terhadap dunia itu dia akan sangat yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya, dibandingkan dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ini sebab pertama yang apa namanya membuat Allah cinta kepada orang yang zuhud terhadap dunia itu. Satu contoh begini, ini hubungannya dengan masalah keyakinan. Kalau bapak punya orang kerja di rumah, sebut aja tukang bangunan lah, yang kerja di rumah bapak. Kemudian dia itu ngomongnya begini, saya kerja di sini nih, nanti bapak bisa bayar apa enggak ya? Gitu kan? Kira-kira nanti saya habis kerja, saya nanti dibayar apa enggak gitu? Marah apa enggak bapak? Bapak marah apa enggak saudara-saudara? Nanti saya habis kerja, nanti saya dibayar apa enggak? Loh kamu enggak yakin ya?
Bisa-bisa. Udah kalau gitu Pak, pulang aja deh, gak usah kerja lah. Gak jadi. Ya. Tidak ada orang nggak yakin terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terhadap kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang apa namanya, yang membuat Allah murka, yang membuat Allah benci. Maka itu tadi. Maka sebab yang pertama yang membuat orang yang sujud terhadap dunia itu menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang sujud terhadap dunia itu dia akan sangat yakin apa namanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang dikenal begitu suhu. Beliau adalah Abu Hazim. Ya, beliau pernah ditanya, apa pertanyaannya? Apa saja hartamu itu? Jadi Abu Hazim ditanya, apa saja hartamu? Lalu dia menjawab, aku memiliki dua harta yang sangat berharga yang membuatku ini tidak khawatir miskin. Apa itu? Kata Abu Hazim, yaitu pertama adalah rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tidak mengharap-harap terhadap apa yang ada di sisi manusia. Itu. Maka itu kemudian Syekh Hasan Al-Basri pernah mengatakan, yang menyebabkan lemahnya keyakinanmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata Syekh Hasan Al-Basri, adalah karena kamu lebih yakin terhadap kemampuan yang ada pada dirimu itu dibandingkan dengan keyakinanmu terhadap kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa begini ya, karena kepandaian saya, karena keahlian saya, karena gini. Jadi diklaim apa yang dia bisa itu, lalu diklaim sebagai kemampuan dari dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Padahal semua kemampuan yang ada dalam diri kita ini adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan dalam diri kita ini melainkan dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha agung. Jadi jasa kita apa? Kemudian kemampuan kita ini apa? Semua kemampuannya dalam diri kita ini pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diklaim, diaku sama kita ini sebagai kemampuan diri kita sendiri. Apa Allahnya nggak marah gitu kalau begitu? Ya marah. Ya tahu. Ya. Ada orang bisa punya rumah, bisa punya mobil, ya, bisa punya apa segala macam, dikasih sama dia. Terus diingkari, nggak mau dianu gitu. Ini wah dari saya, dari sana. Marah apa nggak yang ngasih? Ya, rumah dikasih sama dia, mobil dikasih sama dia, gitu kan? Segala-galanya dikasih sama dia. Terus diingkari sama dia. Enggak, bukan dari dia. Ini mau saya kerja sendiri dari orang-orang. Bisa dititik begitu kan sama orang itu. Kamu lupa ya begini. Sama Allah pun juga begitu. Ketika pemberiannya kemudian diklaim, diakui sama kita sebagai kemampuan yang ada dari kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Baik, satu. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian membuat ya orang itu bisa dicintai oleh orang lain? Tadi orang tadi kan bertanya, ya Allah tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku lakukan, aku akan dicintai Allah. Tadi udah kita jelaskan dan akan dicintai oleh manusia.
Jawabnya Rasulullah apa supaya dicintai oleh orang lain itu apa jawabnya Rasulullah? Wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya orang akan mencintai kamu. Zuhud terhadap apa yang tangan manusia itu apa? Jangan pernah berharap-harap terhadap kepunyaan orang. Udah, dia punya tetangga kaya, wah gitu, warna misalkan berharap-harap apa yang dikasih, berharap apa yang gitu. Jangan, ya, jangan pernah berharap-harap akan pemberian orang. Jangan gampangan dikit-dikit minta, bahasa kitanya celamitan. Udah, jadi Rasulullah ngasih cara simpel aja supaya disenangi orang tuh simpel aja. Rasulullah apa itu? Jangan celamitan, gitu aja. Orang senang. Kalau selamitan ya justru orang juga sebel, gitu kan? Justru orang juga apa namanya tidak suka. Gitu. Jadi simpel aja. Apa perlu kemudian orang melakukan branding? Branding ini. Apa perlu orang kemudian membangun satu pencitraan supaya dia dikenal baik, supaya dia disenangi orang? Nggak perlu branding, nggak perlu itu membangun pencitraan. Kalau ingin dicintai orang, apa itu? Apa dasarnya? Apa alasannya? Satu, beralasan kepada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin masih ingat yang rajin ngajinya, ya ini juga ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, gitu. Pada apa itu bab bukti cinta Allah pada hambanya. Apa yang dicintakan dalam hadis tadi? Kata Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka dipanggilnya malaikat Jibril. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Jibril, saya mencintai orang ini, maka cintailah dia. Malaikat Jibril kemudian mencintai orang itu, dan malaikat Jibril lalu memanggil para penghuni langit dan dikatakan kepadanya, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Pokok seluruh penghuni langit itu mencintai dia, dan dia akhirnya kemudian menjadi orang yang dicintai oleh penduduk bumi. Sebaliknya kata Rasulullah, apabila Allah membenci hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril dan dikatakan kepadanya, wahai Jibril, aku membenci orang ini, maka bencilah dia. Malaikat Jibril membenci orang ini. Malaikat Jibril lalu memanggil semua penghuni langit dan dikatakan kepadanya, aku benci terhadap orang ini, maka bencilah dia. Maka seluruh penduduk langit, seluruh penghuni langit pun benci terhadap dirinya, dan akhirnya dia menjadi orang yang dibenci di muka bumi. Jadi perlu branding kalau gitu? Perlu pencitraan? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Kalau ingin dicintai orang, di samping tadi, pertama satu, jangan celamitan. Yang kedua, berusahalah kita untuk menjadi orang yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Gimana caranya? Sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Supaya kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan. Jalannya Allah tunjukkan. Di mana itu? Yaitu di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, itu Rasulullah ya diperintah Allah suruh mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi. Fattabi'uni, ikutilah aku. Akunya tuh Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau ingin dicintai Allah, apa caranya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Allah, kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah SAW itu. Para ulama tafsir
ya ada berbeda pendapat mengenai di dalam memaknai fattabi'uni ini. Ikutilah aku itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan yang dimaksud ikutilah aku itu artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lahir batin. Fattabi'uni ada maknanya ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ada yang maknanya ikutilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Yang dimaksud fattabi'uni artinya beriman kepada Allah dan Rasulnya lahir batin, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian diikutinya, diamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mencintai dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Sedikit lagi. Baik. Kenapa? Sedikit saya minta satu menit lagi. Jadi kenapa orang kalau ingin dicintai oleh orang lain itu, kemudian nggak perlu branding, nggak perlu itu pencitraan, karena alasannya tadi cukup dia hanya dengan berusaha untuk mencintai Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kalau dia melakukan branding atau melakukan pencitraan, maka seluruh amalnya akan rusak. Kenapa? Karena dia masuk di situ. Orang beramal, dia kepengen dipuji orang, ya tak? Dia kepengen disenangi orang. Apa namanya? Ria kan? Hancur amalnya semua. Ya, orang yang beramal karena dia kepengen disenangi orang, itu namanya ria. Maka jangan amal untuk pencitraan itu jangan. Kenapa? Amalnya rusak semua. Amalnya rusak. Itu. Lalu apa? Kalau yang dilakukannya adalah branding, adalah pencitraan, karena dia ingin dicintai oleh orang lain itu, maka yang terjadi nantinya adalah akan saling merendahkan satu sama lain. Apalagi sudah kalau pakai buzzer. Ya, ada orang yang mendengungkan itu, ada orang yang mempromosikan itu, maka sudah nanti hanya untuk supaya yang dorongnya ini ya, dicintai orang, maka yang lain wah dijelek-jelekan, nanti dibalas lagi begitu. Jadi gitu. Baik. Maka apa tadi katanya, supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, ya, tanamkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita ini mengenai sifat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya inti daripada zuhud di dunia itu. Nanti akan dia mengarah ke sana. Baik. Lalu sebab yang kedua apa? Di samping keyakinan, orang yang zuhud terhadap dunia ini, lalu dia tidak akan menjadi orang yang rakus. Dia tidak akan mengambil hak orang lain buat apa? Gitu. Itu orang yang rakus, yang tamak itu biasanya yang gak ada sifat zuhudnya. Bagaimana supaya bisa dicintai oleh orang itu? Satu, namanya seperti Rasulullah tadi kan, jangan celamitan, itu aja. Udah jangan celamitan, berusahalah untuk jadi orang yang bisa mencintai Allah dan bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dicintai terhadap sesama manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita doa dulu. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil hamdan yuwafi laka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadalil karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha
من جل الرحمة وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات الحياة وبعد الموت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.